Alkimia mengubah batu menjadi emas, mengubah kertas menjadi uang. Ini terdengar seperti pseudosains atau ilmu semu. Tetapi baru-baru ini saya mendengar suatu pandangan yang sangat mengesankan. Dikatakan bahwa 90 tahun silam, atau tepatnya pada tahun 1930-an, negara-negara di dunia jatuh dalam krisis ekonomi dan perang dunia akan segera pecah kapan saja. Pada saat demikian, muncullah seorang tokoh hebat yang mengajari politisi dari berbagai negara tentang rahasia mengubah logam menjadi emas. Namun metodenya tidak diakui dengan suara bulat oleh politisi dari semua negara. Pemerintah masing-masing negara pun menjadi kacau. Hanya satu negara yang benar-benar menyadari rahasianya dan menerapkannya. Negara yang dimaksud ini adalah penguasa saat ini, Amerika Serikat. Tokoh hebat ini adalah Bapak Ekonomi Makro, atau juga Bapak Ekonomi Pembangunan, John Maynard Keynes 1833 hingga 1946, yang merupakan ilmuwan top The Royal Society dan Trinity College pada waktu itu. Kedua perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi kuno yang mempelajari alkimia pada tahap paling awal. Kedua perguruan ini juga meletakkan dasar bagi sains modern, dari alkimia sampai sains modern hingga ilmu ekonomi. Lalu gerangan apa sebenarnya dari cerita di balik semua ini? Berikut mari kita telusuri bersama. Kekaisaran Romawi Suci tahun 1614. Kekaisaran Romawi Suci adalah kumpulan berbagai satuan politik di Eropa Tengah yang pernah ada dari tahun 962 sampai 1806. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1614 Kekaisaran Romawi Suci. Munculnya sebuah deklarasi anonim yang disebut Forma Fraternitatis, yakni Manifesto Rosicrucian anonim yang diterbitkan pada tahun 1614 di Kassel, Hesse-Kassel, atau Jerman saat ini. Pada 1652, Thomas Vaughan menerjemahkan karya itu ke dalam bahasa Inggris yang memiliki arti Rosenkreuz dalam bahasa Jerman atau Rosicrucian, yakni gerakan budaya misterius yang berkaitan dengan keyakinan agama dan spiritualisme. Ordo Salib Mawar Rosicrucian yang hanya ada dalam legenda selama ratusan tahun ini mulai mencoba berbicara dengan para intelektual di seluruh Eropa. Sontak saja dunia akademisi Eropa pun dibuat heboh. Pasalnya mereka mendengar bahwa Ordo Rosicrucian atau Ordo Salib Mawar menguasai banyak pengetahuan tingkat lanjut, bahkan menguasai ilmu alkimia, yaitu bisa mengubah logam menjadi emas. Selama ini, ilmu ini hanya diwariskan secara diam-diam antara guru dan murid, tidak diajarkan kepada orang luar. Untuk diketahui, alkimia adalah ilmu kimia yang didasari dengan paham spiritual sehingga bertujuan untuk membuat benda-benda atau materi-materi yang tidak masuk akal dan bertujuan untuk melawan hukum alam. Dalam beberapa tahun berikutnya, muncul dua deklarasi anonim baru dari Corvesio Fraternita dan Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz atau Pernikahan Chemical dari Christian Rosenkreuz, buku berbahasa Jerman yang diedit tahun 1616 di Strasbourg. Para intelektual Eropa pada saat itu percaya bahwa ketiga deklarasi di atas ditulis dalam kode dan ada serangkaian tugas yang tersembunyi di dalamnya. Jika memahami kata sandi ini dan mengurai tugasnya, Anda akan menemukan itu adalah cobaan dari Rosicrucian, kemudian merekrut Anda untuk menjadi salah satu anggotanya. Perguruan tinggi tak berwujud. Setelah itu, para intelektual ini pun terikat erat oleh ketiga deklarasi ini, membentuk perguruan tinggi yang tidak berwujud. Mereka saling berkomunikasi melalui surat dan mengadakan pertemuan rutin, berbagai pengalaman dan mendiskusikan berbagai aspek tersembunyi dalam deklarasi. Tidak hanya alkimia, tetapi juga termasuk matematika, fisika, astronomi, agama, dan semacamnya. Para intelektual ini sangat berguna. Pengetahuan mereka tidak hanya dapat membuat senjata canggih, tetapi juga mampu membangun istana yang megah. The Royal Society dan Trinity College yang disebutkan adalah perguruan tinggi yang terus berlanjut hingga hari ini ketika itu. The Royal Society didirikan pada tahun 1660
dan selama ini dilindungi oleh keluarga kerajaan Inggris secara turun-temurun. Trinity College sekarang disebut Universitas Cambridge. Trinity College memiliki arti Tritunggal atau Trinitas. Jadi keluarga raja, penguasa lokal, dan bahkan kuria akan memasang badan untuk melindungi para kaum intelektual ini. Tentu saja, Freemasonry dan Illuminati dalam legenda juga merupakan akademi semacam itu. Freemasonry adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Rahasia deklarasi. Sebenarnya apa yang dikatakan dalam ketiga deklarasi itu? Secara keseluruhan, sebenarnya menceritakan sebuah kisah legendaris. Ternyata dulu ada keluarga terkemuka di daerah hutan Turingen Kekaisaran Romawi Suci. Mereka menganut keyakinan doktrin Timur kuno berkaitan dengan manisme atau manikaisme. Untuk diketahui, manisme adalah salah satu aliran keagamaan yang bercirikan gnostik. Manisme dikenal juga dengan sebutan manikaisme. Pendiri manikaisme adalah Mani yang dilahirkan di desa Mardinu di Gurun Narkuta, Babilonia Selatan pada 14 April 216. Mani yang oleh pengikutnya dianggap sebagai nabi merupakan pendiri agama manikaisme yang berkembang antara abad ke-3 dan ke-7 Masehi. Saat ini manikaisme memang sudah punah. Namun pada masa kejayaannya, pengikut dari agama ini sangatlah banyak tersebar di seluruh dunia. Pada masa kejayaannya, gereja dan skriptur Mani ada sejauh timur jauh di Tiongkok dan barat jauh di Kekaisaran Romawi. Manisme hilang begitu saja sebelum abad ke-16 di selatan Tiongkok. Lebih dari 200 tahun sebelum penerbitan 3 deklarasi, dinasti ini dihancurkan oleh pembersihan agama kala itu. Hanya seorang bocah 5 tahun yang beruntung lolos dari kematian. Bocah 5 tahun ini adalah protagonis dari manifesto Rosicrucian. Dia juga pendiri Rosicrucian dan orang pertama yang benar-benar menguasai alkimia. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Christine Rosenkreuz ke Yerusalem untuk berziarah ketika berusia 16 tahun, kemudian melanjutkan perjalanan ke timur Arab dan menemui banyak ahli Zoroastrianisme, termasuk Manikaisme yang tersembunyi, cendekiawan Muslim dan Yahudi. Christian minta petunjuk kepada para cendekiawan ini tentang esoteris, seperti misalnya fisika, matematika, sihir, dan kabala. Belakangan Christian ke Mesir dan Maroko untuk menemukan 2 hal yang paling misterius, alkimia dan astrologi. Setelah kembali ke Eropa, Christian membentuk gereja rahasia Rosicrucian yang bertujuan mereformasi umat manusia secara menyeluruh. Namun Christian telah menetapkan dogma yang ketat dan harus menunggu sampai tingkat moral umat manusia cukup matang, baru akan mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan kuno yang dikuasainya. Oleh karena itu, Rosicrucian selalu menjaga kegiatan rahasianya. Konon katanya, hanya para tetua yang tahu siapa anggotanya. Hingga akhirnya Christian Rosenkreuz meninggal ketika dia berusia 106 tahun. Sekitar tahun 1484, Rosicrucian disembunyikan dalam legenda sejak saat itu. Tetapi pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa dan rahasia alkimia yang dibawanya kembali ke Eropa telah menjadi objek yang banyak dicari oleh para sarjana Eropa selama ratusan tahun sejak kematiannya. Sampai pada tahun 1614, 3 deklarasi Rosicrucian baru muncul kembali di mata umum. Namun segera setelah itu Rosicrucian disembunyikan lagi sampai hari ini. Konon katanya, tugas-tugas tersembunyi dalam 3 deklarasi itu masih berlaku sampai sekarang. Jika cukup cerdas, Anda masih dapat bergabung dengan Rosicrucian dengan mempelajari ketiga deklarasi itu untuk menyelesaikan percobaan. Cerita ini terdengar sangat berlebihan. Ketika pertama kali mendengarnya, saya pribadi juga berpikir ini adalah versi lain dari legenda Freemasonry. Tetapi ketika saya meneliti cerita ini, ketika saya mencoba menemukan anggota Rosicrucian dari Trinity College dan Rosicrucian, dan memang kita tidak akan tahu jika tidak menyelidikinya, tetapi saya terkejut ketika menemukannya. Sosok orang yang saya temukan ini adalah Newton.
Menurut ahli yang mempelajari manuskrip Newton, nama pena atau samaran dari korespondensi Newton dengan Rosicrucian adalah Geova Santus Unus yang ditulis dalam bahasa Latin. Nama Newton yang ditulis dalam bahasa Latin menjadi seperti ini: Aesacus Newtonus. Tulisan kata ini diperoleh dengan mengurangi kata Newton. Artinya nama pena Geova Santus Unus itu adalah Newton sendiri. Pandangan ini juga tercatat dalam buku Isaac Newton, The Last Searcher. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan simak buku ini lebih lanjut dalam versi asli bahasa Inggris. Kembali ke era Newton, kita lanjutkan cerita dalam manuskrip Newton. Emerald Tablet atau tablet Zamrud. Tablet Zamrud adalah sumber okultisme atau mistisisme lain di seluruh Eropa. Pada saat itu, para intelektual Eropa percaya bahwa semasa peradaban Mesir kuno, ada dewa Thoth yang menguasai kebajikan tak terbatas. Kebajikan dewa Thoth ini diwarisi oleh dewa Yunani Hermes Trismegistus ketika Yunani memerintah Mesir. Konon katanya selama periode ini, para imam Hermes Trismegistus menulis kebajikan tak terbatas ini pada lempengan batu giok, yaitu tablet Zamrud. Untuk diketahui, Thoth adalah salah satu dewa paling penting di peradaban Mesir kuno. Ia dianggap sebagai dewa penulis, dewa kebajikan, dewa pembawa mukjizat, dan dewa bulan. Fisik tablet Zamrud yang sesungguhnya tidak pernah muncul di mata publik. Menurut legenda, tablet Zamrud ini berada di tangan Freemasonry. Selain itu juga dikatakan tablet Zamrud ini dikuasai Rosicrucian, dan juga konon katanya masih tergeletak di bawah suatu piramida menunggu kita mencarinya. Belakangan di masa Newton, beredar tablet Zamrud versi terjemahan bahasa Latin dari Rosicrucian. Tetapi kemudian terjemahan bahasa Latin ini juga hilang dan hanya versi terjemahan bahasa Inggris yang beredar di dunia. Tak ada yang dapat memastikan keaslian dari terjemahan bahasa Inggris ini. Namun terjemahan dalam bahasa Latin yang hilang pada tahun 1930-an itu ternyata ditemukan dalam manuskrip Newton. Selain itu, kami juga menemukan ternyata Newton sendiri yang menerjemahkan tablet Zamrud bahasa Latin itu ke dalam versi bahasa Inggris, kemudian tersebar ke seluruh dunia. Hanya ada beberapa kalimat dalam versi bahasa Inggris dari tablet Zamrud yang beredar di seluruh dunia. Kalimat pertama dalam bahasa Inggris adalah, "When I entered into the cave, I received the tablet Zoradi, which was inscribed from between the hands of Hermes, in which I discovered this word." Kalimat kedua adalah, "Truth without falsehood, certain most certain." Kalimat ketiga adalah, "What is above is like what is below, and what is below is like that which is above, to make the miracle of the one thing." Kalimat pertama adalah cerita yang bisa dipahami siapa saja. Kalimat kedua juga bisa dipahami oleh siapapun. Tetapi ketika sampai pada kalimat ketiga, sepertinya hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Menurut penelitian naskah Newton, ditemukan bahwa Newton memiliki pemahaman yang unik tentang kalimat ketiga. Ceritanya kira-kira seperti ini. Penguraian Newton dari tablet Zamrud. Di era Newton, Kuria, yakni badan resmi yang mengatur gereja tertentu dalam gereja Katolik, memegang hak untuk menafsirkan semua pengetahuan. Menurut Kuria, bahwa segala sesuatu di bumi berubah dengan cepat, benda langit itu bersifat abadi. Di bumi sebuah bola akan segera berhenti ketika Anda melemparnya, tetapi benda-benda di langit akan selalu bergerak. Pada saat itu, Newton meninggalkan Universitas Cambridge dan menghindari wabah di rumah selama sekitar 2 tahun. Selama waktu itu, Newton sedang berusaha mengurai makna tablet Zamrud. Dia merasa bahwa dalam kalimat ketiga, yang di atas sama dengan yang di bawah sama dengan yang di atas. Ini mungkin orang bijak kuno menyampaikan kepada kita bahwa baik itu apel di bumi atau benda angkasa di langit, mereka sebenarnya sama mengikuti hukum gerak yang sama. Apa dikatakan Kuria dan tablet Zamrud tidak sama? Jadi siapa yang benar? Belakangan, Newton menggunakan hukum gravitasi universal mengatakan kepada kita bahwa Kuria salah, tablet Zamrudlah yang benar.
Segala benda di langit dan bumi memiliki hukum gerak terpadu. Ketika itu Newton berusia 23 tahun. Masih ada 12 kalimat di balik tablet Zamrud yang diterjemahkan Newton kepada bahasa Inggris seperti tampak di layar video. Bagi yang tertarik bisa menyimaknya di tablet Zamrud yang diterjemahkan oleh Isaac Newton. Antimony regiles atau logam antimoni. Setelah itu, Newton menjadi terobsesi dengan alkimia. Dia pernah mempraktekkan sesuatu yang disebut antimony regiles atau logam antimoni, yakni bentuk antimon elemen yang dimurnikan sebagian. Blok antimon ini adalah kristal seperti bintang, dan kristal yang memancarkan cahaya konvergen ke dalam itu adalah antimony regiles seperti bintang Leo yang paling terang. Pada saat itu, para alkemis percaya bahwa antimony regiles adalah sesuatu yang paling dekat dengan batu filsuf. Batu filsuf adalah batu bertuah legendaris yang dapat mengubah logam menjadi emas. Newton mungkin mensintesis logam antimony untuk pertama kalinya ketika dia berusia 27 tahun. Menurut sarjana yang menulis buku yang berjudul Isaac Newton The Last Sorcerer, bahwa Newton mungkin mendapat inspirasi untuk menyempurnakan teori gravitasi ketika melamun sambil menatap logam antimoni, karena cahaya konvergen dalam logam antimoni tampak persis seperti garis gravitasi yang berinteraksi antara benda-benda langit. Newton terobsesi dengan alkimia selama lebih dari 20 tahun. Sampai ketika Newton berusia sekitar 50 tahun, dia baru mengakui dalam manuskripnya bahwa logam antimoni tidak ada hubungannya dengan batu filsuf. Itu juga setelah lebih dari 20 tahun penelitiannya, Newton mendapati arah alkimia tampaknya salah sama sekali. Mengubah logam menjadi emas itu mustahil diwujudkan dengan krus, sejenis peralatan laboratorium yang berbentuk seperti cawan, dan labu laboratorium, suatu bejana yang termasuk dalam kategori peralatan laboratorium yang dikenal sebagai peralatan gelas. Kemudian pada tahun 1696, Newton yang berusia 53 tahun bekerja di Royal Mint dan menjadi sarjana yang berurusan dengan keuangan. Selanjutnya Newton mulai bergelut di industri keuangan selama 24 tahun. Sampai pada tahun 1720, Newton yang berusia 77 tahun ketika itu mengalami sesuatu yang tampaknya merupakan kontak dekat pertamanya dengan rahasia mengubah logam menjadi emas. Ceritanya kira-kira seperti ini. South Sea Company. Pada tahun 1711, Inggris membangun South Sea Company, sebuah perusahaan-perusahaan charteran yang digunakan oleh Inggris untuk persaingan hegemoni dengan Spanyol di Amerika Selatan. Inggris lalu menang di perusahaan ini. Perusahaan South Sea Company dipromosikan secara berlebihan oleh Menteri Keuangan Inggris saat itu. Bayangkan saja, membeli saham perusahaan ini tak ubahnya seperti memungut pundi-pundi uang, apalagi Inggris mengumpulkan banyak harta kekayaan dari belahan dunia pada waktu itu. Penduduk domestik memiliki banyak uang panas. Uang-uang panas ini haus tak tertahankan. Tiba-tiba muncul begitu banyak tempat meraup kekayaan seperti perusahaan South Sea Company, sehingga sudah pasti mereka pun berbondong-bondong membeli saham. Padahal perusahaan South Sea Company juga tidak meraup untung banyak dari perdagangan di Amerika Selatan, tapi menggunakan uang dari investor saham untuk membeli obligasi pemerintah Inggris. Sementara itu, pemerintah Inggris juga telah mengumpulkan dana dalam jumlah besar dari pihak swasta melalui perusahaan South Sea Company yang dapat digunakan sebagai anggaran militer. Pemerintah Inggris tentu saja sangat senang. Akibatnya beberapa perusahaan kecil di pasar pada waktu itu melihat cara kerja South Sea Company yang cerdik seperti itu, berbondong-bondong menjual saham, kemudian menggunakan uang masyarakat yang membeli saham untuk membeli obligasi pemerintah Inggris. Belakangan pemerintah Inggris melihat gelagat yang tidak beres. Semakin terasa ada sesuatu yang salah. Itu tak ubahnya seperti meniup balon membengkak. Apa jadinya jika obligasi negara ditanggung atau dicairkan pada saat jatuh tempo? Jadi pemerintah Inggris memperketat kebijakan utang nasional, membuat undang-undang yang menetapkan bahwa hanya perusahaan yang mendapatkan hak waralaba dapat menggunakan cara di atas untuk membeli obligasi pemerintah. Akibatnya banyak perusahaan kecil yang langsung dilaporkan beroperasi secara ilegal kemudian bangkrut.
Tentu saja saham setinggi langit yang dibeli oleh masyarakat pun semuanya sia-sia. Siapa yang tahan dengan ini? Lalu terjadilah rush money atau penarikan simpanan masyarakat secara besar-besaran. Semua orang mulai menjual semua jenis saham dengan panik. Dalam kepanikan seperti ini, orang-orang tidak peduli lagi apakah perusahaan South Sea Company adalah perusahaan waralaba atau bukan. Mereka mulai menjual saham perusahaan South Sea Company dalam jumlah besar. Akibatnya pemerintah Inggris yang awalnya ingin mempertahankan perusahaan South Sea Company sama sekali tidak sanggup karena kepanikan masyarakat. Harga saham perusahaan South Sea Company merosot tajam dari 1.000 pound sterling atau 19,6 juta kurs sekarang menjadi 100 pound sterling atau 1,96 juta kurs sekarang. Ini termasuk 20.000 pound sterling atau sekitar 392 juta rupiah simpanan sepanjang hidup Sir Isaac Newton. Setelah merugi, Newton yang berusia 77 tahun ketika itu berkata, "Saya dapat menghitung pergerakan benda langit tetapi tidak dapat memprediksi kegilaan umat manusia." 7 tahun kemudian, Newton meninggal dunia pada usia 84 tahun. Selain banyak karya, Newton juga meninggalkan banyak manuskrip. 215 tahun kemudian, pada tahun 1942, John Maynard Keynes menulis artikel peringatan untuk Newton pada peringatan 300 tahun kelahiran Newton. Artikel tersebut tidak mengatakan bahwa Newton adalah orang pertama dalam sains modern, tetapi mengatakan Newton adalah penyihir terakhir. Ternyata Keynes mengumpulkan banyak manuskrip Newton. Setelah mempelajari manuskrip-manuskrip ini, Keynes mengatakan bahwa Newton akhirnya menunjukkan kemungkinan arah alkimia yang sebenarnya kepada generasi mendatang dalam beberapa tahun terakhir hidupnya setelah kandas di perusahaan South Sea Company ketika ia berusia 80 tahun, yakni ilmu ekonomi. Keynesianisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah sejenis alkimia keuangan. Modelnya kira-kira seperti ini. Pada saat orang-orang sangat miskin dan tidak bisa kerja apapun, pemerintah hanya perlu mengeluarkan $100 untuk seorang pekerja menggali lubang dan pekerja tersebut memperoleh $90 dari pekerjaannya. Karena masih ada $10 untuk membayar pajak, kemudian pekerja mengeluarkan $90 untuk membeli sepasang sepatu. Pembuat sepatu mendapat $80, masih ada $10 untuk membayar pajak. Lalu pembuat sepatu mengeluarkan $80 untuk membayar bahan baku sepatu. Penjual bahan sepatu mendapatkan $70, $10 untuk membayar pajak. Kemudian lagi, penjual bahan sepatu mengeluarkan $70 untuk membayar uang bahan mentah petani. Petani mendapatkan $60, $10 untuk membayar pajak. Dengan cara ini, pada akhirnya $100 dikembalikan lagi ke pemerintah melalui berbagai aspek pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan semacamnya. Lalu pemerintah mengeluarkan $100 lagi menyuruh tukang menggali lubang. Serangkaian perputaran di atas dapat dijalankan kembali dengan sempurna, sehingga dengan demikian dapat terus berputar. Selama orang-orang tidak menyimpan uang dan mengkonsumsi dengan percaya diri, secara teori, $100 pemerintah dapat menjadi jumlah uang yang tak terbatas di masyarakat, dan masyarakat akan hidup atau aktif. Semua orang pun menjadi kaya. Jadi sebelum pecahnya Perang Dunia II, Keynes mempublikasikan doktrin-doktrinnya kepada masing-masing pemerintah yang miskin. Dengarkan saya. Inilah alkimia yang dicari-cari oleh Royal Society dan Trinity College selama ratusan tahun. Kata Keynes, hentikanlah perang, hidupkan kembali ekonomi. Perang tidak bisa menyelamatkan ekonomi, namun hanya ada satu presiden Amerika bernama Roosevelt. Mendengar apa yang dikatakan Keynes, mulai menggali dan mengisi lubang di Amerika Serikat. Ini yang disebut dengan The New Deal atau kesepakatan baru Roosevelt. Kemudian Amerika Serikat menjadi hegemon dunia, sementara negara-negara Eropa carut-marut dan meredup sejak itu. Kita kembali ke realita. Dalam kondisi dunia seperti saat ini, banyak orang menganggur sekarang. Eranya perusahaan merugi dan alkimia keuangan Keynes ini akan dipraktekkan kembali dalam proses menggunakan alkimia untuk merevitalisasi ekonomi. Jika kita telah memahami prinsipnya, maka bisa menguasai teknik mengubah logam menjadi emas.
Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.